Saya bisa dijadikan host nggak? Oh, Bisa. Biar nanti saya yang share sendiri gimana caranya? di partisipan, Mas, izin. Oke. Nanti ini jadikan host. Wah, ini pada semester berapa ini udah nih, teman-teman semua? Master 7, Pak. Wih, udah jago-jago dong semua ya, udah mau lulus. Masih belajar, Pak. Jadi ragu nih saya. Oke. Ya, kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Ini kita kuliah sangat spesial. Kita hari ini kuliah bersama praktisi. Hari ini kita kedatangan tamu praktisi Mas Wahyu Ervandi. Beliau Wakil Direktur Edukasi Lembaga Anti Doping Indonesia (ADI). Beliau juga posisinya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Rekam jejaknya, salah satunya beliau saat ini habis pulang dari PON, tugas anti doping di PON. Rekan-rekan semua bisa menyerap sedikit ilmu, pengalaman dari praktisi langsung. Sekiranya nanti rekan-rekan ada pertanyaan atau bagaimananya, mungkin bisa ditanyakan langsung. Nanti setelah ini baru kita elaborasi di pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di tempat dipersilakan. Selesai. Rekan-rekan semua, kita nanti dalam satu semester akan ada 4-16 kali pertemuan. Namun di 2 pertemuan awal kan kita kemarin sudah kosong, sehingga 2 pertemuan yang kemarin rekan-rekan masih banyak yang ngurus KRS dan pembayaran dan sebagainya, monggo lah itu. Nah, tapi saat ini kita sudah mulai fokus untuk melaksanakan pembelajaran. Namun memang kondisinya adalah pandemi, mau tidak mau kita harus melalui e-learning. Walaupun tatap muka seperti ini ya kita menggunakan virtual, yaitu menggunakan Zoom meeting. Yang saya banggakan, dalam satu semester ini nanti saya akan mengundang praktisi 2 kali. Saat ini kita mengundang Mas Wahyu sebagai praktisi sesuai dengan kapasitasnya, Wakil Direktur Edukasi LADI. Kemudian nanti di pertemuan setelah UTS nanti kita juga akan mengundang pakar lagi. Sehingga ketika nanti kita undang pakar, pada dasarnya rekan-rekan semua akan mendapatkan
referensi ilmu yang luas, tidak hanya di saya, namun banyak ahli-ahli, banyak praktisi-praktisi yang lebih berpengalaman yang sekiranya bisa memberikan arahan. Karena kan posisi saya juga sebagai fasilitator, semuanya tidak harus bersumber di saya. Karena kan juga bisa mencari di Google, mencari di jurnal, maupun mencari di YouTube. Karena kan sekarang eranya sudah era teknologi, sangat memungkinkan sekali jika rekan-rekan semua lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Mas Wahyu itu sebenarnya dihadiri oleh 25 mahasiswa, namun sebagian sedang ada makrab himpunan olahraga lah, Himpora namanya. Namun esensinya saya rekod, saya simpan, nanti saya upload di YouTube sekiranya nanti, dan sekiranya rekan-rekan yang tidak bisa hadir secara full nanti bisa mengulang lagi materi sehingga tidak ketinggalan. Rekan-rekan semua juga dalam prosesnya nanti kita akan ada tugas mandiri, tugas kelompok, ujian semester dan ujian akhir semester. Ya, nanti ini kita akan secara spesial, secara khusus akan mendengarkan paparan sharing ilmu dari Mas Wahyu Ervandi, beliau adalah Direktur Edukasi Lembaga Anti Doping Indonesia lagi. Bagaimana Mas Wahyu, sudahkah atau masih sedikit terkendala di teknis? Izin Mas Magid, ini saya lagi di ruang tutorial ini di kampus ini, kayaknya komputer lagi kurang bersahabat ini. Saya minta waktu 1 menit ya. Boleh. Nah, rekan-rekan semua nanti untuk yang hari ini tugasnya adalah silakan elaborasi kembali dalam bentuk video, ceritakan apa yang kalian dapat, pengalaman apa, ilmu apa yang kalian dapat hari ini di pertemuan hari ini, dalam waktu 15 menit, nanti disampaikan melalui video, nanti bisa dikirim lewat e-learning. Nanti malam akan saya selesaikan e-learningnya, sehingga rekan-rekan bisa langsung ngupload, ya. Namun waktu yang saya siapkan adalah biar nanti di hari ke-7 kan kita ketemu lagi. Nanti bisa elaborasi selanjutnya. Ya. Tugas hari ini yang nanti akan dikumpul melalui e-learning adalah elaborasi apa yang sudah rekan-rekan dapatkan hari ini dalam waktu 15 menit kalian ceritakan. Nanti bentuk tugasnya nanti dalam bentuk video. Ya, nanti dikirim lewat e-learning. Kemudian tugas yang pertama, tugas yang kedua adalah jika nanti ada pertanyaan yang sekiranya tidak bisa, karena ini waktunya terbatas ya, belum bisa tercover di sini. Nanti rekan-rekan silakan menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti Mas Wahyu juga akan itu bisa langsung mengomentari sekiranya ada kasus-kasus apa. Sekarang kan doping kan sudah sangat canggih ya. Sekecil apapun obat-obat mungkin
ya seperti apa nanti kategori doping. Jangan sampai kita nanti jadi pelatih kita menyarankan atlet menggunakan doping atau kita tidak tahu bahwa apa yang dimakan atlet itu adalah doping. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana, Mas Wahyu sudah siap? Oke, siap. Semakin. Oke. Rekan-rekan semua, waktu saya persilakan kepada Mas Wahyu Ervandi, Direktur Edukasi Lembaga Anti Doping Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih banyak kakak saya, abang saya, Mas Bangkit. Saya sebetulnya agak malu ini ngasih kuliah umum kalau ada beliau. Karena saya muridnya beliau ini. Saya muridnya beliau mulai dari saya S2, S3. Beliaulah yang mengantarkan saya sehingga saya bisa seperti hari ini gitu ya. Dia mentor saya, makanya saya bilang beruntung sekali anak-anak anak-anak mahasiswa di Bina Dharma PJKR karena ada beliau di sana. Kalau di Jakarta saya nggak berani seperti ini, kalau ada beliau nggak berani ngomong kalau ada beliau. Saya siap salah saja kalau sama beliau. Tapi kalau di sini saya berani karena Zoom ya. Jadi terima kasih banyak rekan-rekan semuanya dari mahasiswa Prodi PJKR ya, FKIP Universitas Bina Dharma Palembang. Begitu terhormat saya hari ini diundang sebagai praktisi ya. Saya tutup pintu dulu, saya lagi di tutorial kampus, gedung tutorial. Jadi kalau di kampus ini di Fikes kita ada tempat tutorial, tempat praktikum yang erat hubungannya dengan teknokrat olahraga ya, termasuk salah satunya adalah dengan Zoom. Baik, hari ini saya akan mencoba memaparkan sebuah materi dan gagasan saya baik selaku akademisi maupun selaku fungsional dari Lembaga Anti Doping Indonesia. Nah, kebetulan sekarang ini saya diberikan amanah oleh Bapak Menteri Pemuda Olahraga Indonesia, Bapak Syedudin Amali, sebagai salah satu fungsionaris di Lembaga Anti Doping Indonesia, yaitu sebagai Wakil Direktur Edukasi ya. Jadi memang tugas saya adalah memberikan sosialisasi, edukasi, kemudian pelatihan terkait pengawasan anti doping. Hari ini saya akan membahas doping mulai dari pengertian, sejarah, dan beberapa kasus pelanggaran doping yang pernah terjadi di Indonesia. Mungkin tidak secara paripurna ya, tetapi paling tidak hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang pengertian maupun kasus-kasus doping yang pernah terjadi di Indonesia ya. Ini saya mengambil dari sudut pandang filsafat olahraga ya. Bagaimana kemudian doping ini bisa kita hindari dan bisa kita minimalisir penggunaannya di dalam dunia keolahragaan di Indonesia. Mas Bangkit, saya izin lanjut ya. Silakan. Ya, saya juga rekan sejawat dengan Mas Bangkit. Saya juga sebagai seorang dosen di ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kalau mungkin teman-teman PJKR, saya di IKOR ya, jadi satu rumpun, tetapi mungkin ada beberapa konsentrasi yang sedikit berbeda ya. Dimana kalau PJKR saya kira akan fokus kepada pedagogi atau pendidikan olahraga. Kalau di IKOR lebih fokus kepada sains olahraga ya, tetapi saya kira bukan menjadi perbedaan yang mesti diperdebatkan, tetapi ini adalah sebuah warna-warni pendidikan di Indonesia dalam hal ini pendidikan olahraga. Yang pertama, apa sih itu doping ya? Kita sering mendengarkan kata doping ya, bahkan kalau mahasiswa saya di sini saya temui di kantin, ngapain? Bilang ngedoping dulu Pak. Wah, pinter nih mereka nih. Katanya ngedoping di kantin dulu ya. Ternyata persepsi mereka bahwa doping itu adalah penambah tenaga ya. Baik mereka sedang ngopi di kampus, makan di kampus, ngemil, atau mungkin yang paling lucunya ketika mereka sedang ngerokok. Ngapain?
ngedoping dulu Pak sebelum belajar kata dia. Oh ya, biar nggak ngantuk katanya. Ya. Ya, jadi memang sudah muncul persepsi dari masyarakat Indonesia bahwasanya doping itu adalah penambah tenaga ya, kemudian penghilang rasa kantuk, menambah semangat dan juga penambah gairah. Nah itu saya kira sudah persepsi yang sangat bagus ya, sudah persepsi yang sangat benar terkait apa itu doping ya. Namun izinkan saya hari ini mencoba menyampaikan pengertian doping mungkin secara komprehensif dari sudut pandang organisasi, dari sudut pandang sains olahraga dan juga dari sudut pandang hukumnya ya. Kalau kita melihat doping secara sederhana, pengertiannya sangat singkat, yaitu terjadinya pelanggaran satu atau lebih peraturan anti doping. Nah ini dia ya. Jadi doping itu adalah kita mengulang kata dari pengertian ya. Terjadinya pelanggaran satu atau lebih peraturan anti doping ya. Jadi yang harus kita bahas hari ini adalah peraturan anti doping ya. Siapa yang mengaturnya, siapa yang melaksanakannya, dan siapa saja yang pernah melanggarnya. Nah, ini akan coba kita diskusikan pada hari ini. Oke, kita akan mengambil pengertian doping secara paripurna ya, secara komprehensif, dipandang dari sudut pandang ilmu olahraga, dari sudut pandang organisasi, dan dari sudut pandang hukumnya ya. Di dalam dunia doping ada yang disebut dengan WADA ya, World Anti-Doping Agency ya. Jadi kalau di sepak bola itu ada FIFA ya. Kalau dalam olimpiade ada namanya IOC, International Olympic Committee. Nah, kalau dalam doping itu ada WADA ya, World Anti-Doping Agency ya. Jadi WADA ini adalah lembaga non-profit ya yang berada di Kanada yang kemudian mengatur pengawasan anti doping di seluruh dunia ya. Kalau di Indonesia ada namanya LADI, Lembaga Anti Doping Indonesia ya, atau sering disebut dengan NADO. NADO di semua negara itu diwajibkan jika ingin menjadi peserta sebuah event olahraga yang bertaraf internasional, mereka harus punya NADO, National Anti Doping Agency ya. Kalau di Indonesia namanya LADI. Kalau di Jepang namanya JADA, Jepang Anti Doping Agency ya. Kalau di Cina, kalau saya tidak salah namanya CINADA ya, China National Anti-Doping Organization ya. Nah ini kalau kita melihat dari pengertian doping itu sendiri, doping adalah penggunaan zat dan atau ya. Kalau dulu di zaman saya kuliah, pengertian doping adalah penggunaan zat terlarang untuk meningkatkan prestasi ya. Namun seiring dengan perkembangannya teknologi keolahragaan, seiring dengan berkembangnya hukum keolahragaan, nah sehingga WADA ini mengeluarkan yang namanya DEKOT ya. Kalau dalam organisasi namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi kalau di WADA itu namanya DEKOT ya, atau peraturan ya. Sehingga kalau disimpulkan, ini kesimpulannya saya ambil dari Permenpora yang terbaru, Permenpora nomor 1 tahun 2021, bahwasanya doping adalah penggunaan zat dan atau metode terlarang ya, yang digunakan untuk meningkatkan prestasi olahraga dan melanggar DEKOT ya. Jadi ada zat dan atau metode ya. Ada dua nih yang menjadi doping, zat dan atau metode ya. Zat dan metode kalau kita ringkas. Nah, zat yang dimaksud adalah tentunya zat-zat yang mengandung doping yang bisa meningkatkan prestasi olahraga. Sedangkan metode yang dimaksud adalah metode terlarang. Apa yang dimaksud dengan metode terlarang? Jadi kalau sekarang ini menghalang-halangi petugas doping untuk mengambil sampel juga sudah termasuk positif doping. Kemudian seorang atlet ketika tidak mau diambil sampel urinnya juga sudah termasuk positif doping. Ya, memperjualbelikan doping atau menawarkan doping kepada orang lain juga sudah termasuk positif doping ya. Nah, sehingga ini untuk pengertian doping ini sebenarnya sangat jelas ya, yaitu penggunaan zat dan atau metode terlarang yang melanggar DEKOT. Nah, kemudian pada International Congress of Sport Science di Olimpiade Tokyo 1964, doping kemudian dijabarkan dalam pengertian pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja ya. Jadi di sini ada melalui jalan apa saja ya, karena zat doping itu kalau kita berbicara dari sudut pandang zatnya ya, ada yang dimakan, ada yang disuntikan, ada yang kemudian diambil darahnya ya. Jadi
atlet seperti mendonorkan darah, diambil darahnya sekian liter, kemudian dimasukkan ke dalam bejana. Di dalam bejana itu disuntikkan zat doping atau dicampurkan zat doping, kemudian diaduk, disek, dicampur, kemudian dimasukkan kembali darah itu ke dalam tubuh atlet. Nah, ini kan sangat membahayakan atlet ini ya, makanya dikatakan metode terlarang. Itu salah satu metode yang sangat terlarang. Nah, kemudian bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal ya, jadi melebihi batas gitu ya. Jadi kan ada atlet yang menggunakan sebuah obat tertentu untuk misalkan recovery-nya atau untuk misalkan mengobati cederanya atau injury-nya. Nah, di sini penggunaan doping di sini sama dengan narkotika gitu kan. Hampir sama dengan narkotika ketika digunakan oleh praktisi kesehatan dalam ilmu kedokteran, nah itu sah-sah saja. Tetapi ketika penggunaannya abnormal dalam artian tanpa pengawasan, kemudian tanpa resep dari dokter, nah itu sudah menjadi berbahaya atau sudah dikategorikan sebagai penggunaan doping dengan tujuan meningkatkan kemampuan ya, sudah jelas. Sebentar ya. Nah, sekarang kita mencoba melihat histori doping itu ya. Sebelumnya saya pengen tanya nih ke rekan-rekan semuanya. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar atau membuat materi atau membuat tulisan tentang doping tidak? Atau mungkin kemarin karena negara kita sedang di-ban, Ladi sedang di-ban, ada yang sempat jadi hatersnya di Instagram atau di media sosial atau di TV terkait doping. Saya pengen satu orang yang pernah mendengar apa itu doping. Boleh tidak? Coba saya lihat namanya nih. Ayo Mas Okta Riyadi, pernah dengar nggak doping itu Mas Okta? Setahu saya Pak, doping itu biar kita tidak terlalu cepat lelah Pak. Bagus, bagus. Terus apa lagi? Terus supaya daya tahan tubuh kita lebih kuat. Oke, daya tahan tubuh ya, bagus ya. Jadi supaya tidak cepat lelah dan juga daya tahan tubuh kita semakin baik ya sebagai stimulus ya. Ini kita sedang kuliah umum ya, jadi saya bukan narasumber tapi saya seorang dosen pendampingnya Mas Dr. Bangkit ya. Jadi saya mengambil metode pembelajaran sama dengan ketika saya ngajar juga karena ini kuliah umum bukan webinar atau bukan workshop ya. Siap, silakan. Ya. Oke, sejarah doping. Coba kita lihat ya. Doping itu berasal dari kata dope ya, atau dope kalau orang barat nyebutnya dope, kalau kita dope ya. Berasal dari kata bahasa suku kafein di Afrika Selatan ya, yang berarti minuman keras berkonsentrasi tinggi, yang jadi alkohol berkonsentrasi tinggi dari campuran akar-akar tumbuhan yang kemudian dipakai masyarakat setempat sebagai perangsang, stimulan pada acara-acara trans pada kultur setempat ya. Dan setelah itu orang-orang Inggris dari trans di Afrika Selatan disebut dope ya. Kata doping dalam bahasa Inggris berarti zat campuran opium dan narkotika ya. Jadi memang pada awalnya doping ini hanya berkonsentrasi kepada obat-obatan ya, obat-obatan tradisional malah yang digunakan sebagai perangsang pada balapan kuda di Inggris. Ya, coba bayangkan doping ini awalnya digunakan untuk hewan ya, digunakan untuk kuda ya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zamannya, doping kemudian mulai digunakan oleh manusia ya. Doping sebenarnya sudah tumbuh bersama peradaban manusia ya. Sejak abad 500 sebelum Masehi, prajurit dari suku Indian Inka mampu menempuh jarak, coba lihat, 1750 km dari Cusco sampai Quito selama 5 hari karena selama perjalanan mengunyah daun coca ya. Kalau daun coca ini kalau sekarang sudah menjadi bagian daripada narkotika. Jadi mereka menggunakan, si tentara ini menggunakan daun coca ya sebagai penguat agar mereka bisa berjalan
sejauh ribuan kilometer selama 5 hari ya. Jadi sebagai penguat, benar tadi yang disampaikan siapa tadi Mas yang saya tunjuk tadi, bahwasannya memang doping ini sebagai penambah kekuatan dan supaya kita tidak cepat lelah ya. Jadi dulu mereka menggunakan akar tumbuh-tumbuhan yang mereka anggap bisa menguatkan tenaga mereka ya. Kemudian daun-daunan, daun koka yang kemudian bisa mereka anggap untuk menghambat kelelahan ya, atau mencegah kelelahan ketika para tentara ini berjalan sejauh ribuan kilometer. Kemudian lanjut lagi, suku Tarahuma di Meksiko Utara dilaporkan menggunakan piyot ya, sejenis kaktus ya, ini hampir sama dengan daun koka tadi, ini seperti kaktus, tumbuh-tumbuhan, untuk meningkatkan kemampuan lari hingga 72 jam ya. Jadi suku-suku di Afrika Barat selama berabad-abad juga menggunakan cola acuminata dan cola nitida dalam kompetisi lari atau long march ya. Jadi memang pada awalnya doping ini digunakan sebagai penguat ya, tapi pada awalnya yang hanya digunakan untuk hewan, kemudian seiring berjalannya waktu digunakan oleh prajurit, tetapi bukan kepentingan olahraga, hanya digunakan untuk kepentingan agar mereka bisa berjalan ribuan kilometer selama beberapa hari ya. Itulah sejarah doping yang kemudian hari ini dijadikan sebagai stimulus untuk meningkatkan prestasi atlet ya. Jadi yang awalnya hanya digunakan sebagai penguat untuk tentara, untuk hewan, sekarang dijadikan sebagai jalan pintas untuk atlet berprestasi. Lalu kemudian kita mencoba, seperti janji saya tadi di awal, kita akan mencoba menelaah doping dari sudut pandang filsafat, dari sudut pandang kesehatan, dan dari sudut pandang hukumnya ya. Nah, di sini Sistem Keluarga Nasional Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 85 ya, meskipun sekarang sedang diusulkan untuk dilakukan revitalisasi undang-undang ini, disebutkan di situ bahwasanya doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga ya. Jadi apapun bentuknya, mau start ataupun mau metode, semuanya sudah dilarang dalam kegiatan olahraga di Indonesia ya. Mau itu olahraga prestasi, olahraga rekreasi, maupun olahraga olahraga pendidikan, itu semuanya sudah sangat dilarang. Kemudian setiap induk organisasi cabang olahraga atau NF National Federation wajib membuat peraturan doping dan disertai sanksi ya. Jadi memang di negara kita sudah wajib diterapkan peraturan doping dan akan disertai sanksi ketika mereka melakukan pelanggaran doping. Kemudian pengawasan doping sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Lembaga Anti Doping Indonesia sebagai lembaga tunggal untuk melakukan pengawasan anti doping di Indonesia. Jadi sudah jelas dasar hukumnya ya, bahwa doping itu dilarang di negara kita. Nah, kemudian apa sih tujuan pengawasan doping? Kenapa sih setiap penyelenggaraan event olahraga harus dilakukan pengawasan doping? Yang pertama, untuk mencegah penggunaan doping oleh olahragawan ya. Jadi perlu di garis bawahi kenapa tidak memakai kata atlet ya. Jadi kalau dalam Undang-Undang Sistem Keluarga Nasional itu, atlet itu disebut sebagai olahragawan. Ini jangan heran nanti ketika ada bahasa-bahasa di dalam dunia doping yang selalu mengatakan olahragawan ya. Putra maupun putri itu dalam undang-undang disebut olahragawan ya, tidak dikatakan sebagai atlet ya, tapi olahragawan. Kemudian mengatasi kemungkinan dampak negatif dan resiko penggunaan doping bagi para olahragawan. Kemudian mewujudkan prestasi olahraga yang fair play tentunya ya. Kemudian meningkatkan derajat kesehatan para olahragawan, ini tentu sangat signifikan fungsinya. Karena ketika atlet melakukan doping atau mengkonsumsi doping, nah itu akan berdampak sangat negatif bagi kesehatan atlet tersebut. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan kesadaran olahragawan dan tenaga pendukungnya untuk tidak menggunakan doping. Jadi bukan hanya olahragawan, bukan hanya atletnya saja yang perlu dilakukan pengawasan doping, tapi kepada ofisialnya, kepada pelatihnya, kepada dokter timnya ya, kepada measure dan lain sebagainya ya. Karena tenaga pendukung itu sekarang ini sudah mulai diperhatikan, seperti measure, seperti psikologi olahraga, seperti
fisioterapi ya, kemudian seperti sport recovery itu semuanya sudah sangat diperhatikan ya. Sehingga memang pengawasan anti doping juga harus menjalar ke tenaga pendukung olahragawan. Nah, kemudian kenapa sih doping itu terlarang ya? Kenapa doping itu dilarang? Ya. Kenapa nggak diloskan aja biar atlet-atlet pada meledak kekuatannya tuh. Indonesia bisa juara dunia misalkan dalam sepak bola ya. Coba kita lihat dari berbagai sudut pandang ya. Doping memberikan efek merugikan atau dampak negatif bagi para atlet karena merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan secara tidak alami ya. Jadi tidak alami ya. Yang namanya tidak alami berarti berbahaya ya. Kemudian dengan menggunakan cara-cara pemberian obat-obatan, suntikan atau cara lain berupa zat yang berdampak doping kepada seorang atlet. Atlet itu sendiri atau pelatihnya, pembinanya atau orang tuanya sebelum atau selama pertandingan ya. Sehingga memang ini menjadi hal yang sangat berbahaya ya. Tentu kenapa dilarang karena berbahaya. Jadi kemarin saya main-main di Papua waktu PON, saya bilang ke teman-teman, kira-kira kenapa doping dilarang? Ya, banyak yang menyebutkan alasan ilmiahnya lah karena obat inilah itulah. Ya. Padahal jawabannya singkat. Kenapa doping dilarang? Karena berbahaya, ya kan? Doping dilarang karena berbahaya. Jadi bukan berarti pemerintah itu hanya mementingkan kepentingan hukumnya ya atau mementingkan kepentingan proyeknya, tapi memang doping itu dilarang karena berbahaya, sangat berbahaya bagi atlet ya atau olahragawan. Nah, ini biasanya coba kita rangkum mengapa sih atlet melakukan doping ya. Ini ada beberapa alasan, ada 4 alasan yang saya coba rangkum ya dari berbagai alasan sebenarnya, tapi ini yang pada umumnya terjadi. Yang pertama, atlet menggunakan doping karena kurangnya informasi tentang bahaya doping ya. Jadi kalau di Rusia itu kemarin kita lihat di Olimpiade musim panasnya, mereka menggunakan doping memang sudah by design ya, atau disetting oleh negara mereka ya. Karena memang mereka sudah mengerti sekali apa itu doping. Mereka menganggap bahwa bisa mengakali doping itu agar tidak ketahuan. Jadi kalau di Eropa ya, doping digunakan untuk meningkatkan prestasi ya. Tapi kalau di Indonesia yang menjadi perhatian kita hari ini, atlet itu menggunakan doping justru karena mereka tidak tahu ya. Jadi bukan karena sengaja. Pengalaman PON-PON kita yang lalu, sudah berapa PON yang berlalu dan kita menemukan bahwasannya ada atlet kita yang positif menggunakan doping. Setelah ditanya alasannya karena itu mereka nggak tahu ya. Karena mereka mau bertanding sakit kepala, suruh istrinya beli obat di warung kelontong, mereka makan, ternyata doping ya. Mereka melakukan sesuatu termasuk menolak pengambilan urin karena kalau pengambilan sampel doping itu ada 2 ya. Ada urin, ada darah ya. Kalau di Indonesia biasanya yang diambil adalah urinnya ya. Tapi kalau di luar negeri biasanya diambil dua-duanya ya. Diambil darah atau diambil urinnya. Kalau di PON kemarin kami mengambil sekitar 700 atlet, semuanya diambil urinnya, tidak ada yang diambil darahnya. Ya, jadi atlet menggunakan doping karena kurangnya informasi terkait bahaya doping itu sendiri ya. Kemudian yang kedua sudah mulai merambah kepada industri olahraga ya. Ketatnya persaingan ya. Ini sudah mulai masuk di sini. Atlet merasa bahwa persaingan sangat ketat ya. Untuk tidak terdegradasi misalkan di sebuah cabang olahraga di pelatnas ya, mereka harus mencari berbagai cara ya, melakukan berbagai cara sehingga bisa bertahan dan tidak terdegradasi di sebuah TC atau pelatnas. Nah, ini yang kemudian sebetulnya efek apa namanya ya, kalau orang Jawa mungkin nyebutnya simalakama ini sebetulnya ya. Karena dengan ketatnya industri olahraga ya, dengan adanya industrialisasi olahraga, apalagi sekarang sedang digaungkan DBON ya, atau desain besar olahraga nasional. Nah, itu muaranya adalah sport industri ya, bagaimana memacu induk-induk olahraga, federasi-federasi olahraga nasional untuk kemudian melakukan industrialisasi dalam di setiap cabur mereka ya. Nah, itu nanti tentu harus diikuti dengan pengawasan dopingnya ya.
Karena kalau persaingan sudah ketat, kemudian euforia kompetisi juga sudah sangat tinggi, tensi sudah sangat tinggi, kemudian gengsi sudah sangat tinggi. Nah, itulah yang salah satu penyebabnya atlet bisa menggunakan doping. Ya. Jadi harus diikuti dengan proses pengawasan dopingnya ketika memang industrialisasi digaungkan di negara kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah komersialisasi ya. Kita lihat kemarin PON Papua, kalau teman-teman mengikuti pemberitaannya, atlet Papua itu 1 emas 1 miliar ya. Coba bayangkan. Mereka atlet yang dapat 1 emas itu mendapatkan reward dari pemerintah daerah 1 miliar ya. Setara dengan Asian Games ya. Setara dengan Asian Games. Malah mengalahkan SEA Games ya. Coba saking komersilnya ini olahraga ini, bahkan yang termasuk juara umum kemarin Jawa Barat sendiri tidak sampai segitu ya, tidak sampai segitu. Nah, ketika komersialisasi sudah menjadi menjadi bagian daripada olahraga, nah tentu ini sangat memungkinkan untuk atlet merasa frustasi ya. Ini alasan selanjutnya, merasa frustasi untuk menggunakan doping ya, karena tentu banyak tuntutan yang diberikan kepada atlet ya. Kalau kamu nggak juara, nggak jadi kita beli rumah ya. Kalau kamu juara, nggak jadi pelatihnya umroh atau naik haji misalkan, kita nggak jadi beli mobil segala macam, sehingga mereka frustasi. Wah, saya penuh dengan tuntutan ini, karena mindset atlet kalau sudah seperti itu, mindsetnya bukan lagi prestasi semata, tapi mindsetnya sudah ke finansial ya. Mereka bertanding untuk uang ya. Mereka bertanding untuk uang, untuk reward, untuk hadiah ya. Tidak salah juga sebetulnya ya. Itu dalam psikologi olahraga namanya motivasi of reward ya. Jadi ada atlet yang bertanding, yang berlatih keras, orientasinya adalah untuk reward atau untuk uang. Tidak masalah juga sebetulnya. Tapi yang kita khawatirkan adalah jangan sampai atlet karena saking money orientednya atau reward orientednya, sehingga mereka frustasi dan menggunakan jalan pintas ya. Jadi kalau orang-orang di doping, pengawas doping biasanya menyebut doping itu jalan pintas ya. Wah, jalan pintas nih, jalan pintas berarti dia menggunakan doping atau metode doping. Ini saya dari beberapa pakar yang menyebut pengertian doping, saya sangat tertarik dengan yang disampaikan oleh Presiden IOC, International Olympic Committee ya, Juan Antonio. Juan mengatakan bahwa doping itu adalah penipuan ya. Saya sangat tertarik dengan kalimat ini. Doping adalah kematian ya, fisiologis abnormal. Jadi memang atletnya masih kelihatan hidup, tapi fisiologisnya sudah tersistem ya. Jadi sudah tidak anggap hidup, sudah dianggap mati ya. Kemudian fisik, spiritual, intelektual mati secara moral ya. Jadi sudah dianggap sampah ya. Kalau di IOC itu orang yang menggunakan doping sudah dianggap sebagai orang yang terkucilkan ya. Dan memang sekarang aturan doping begitu. Kalau dulu ada orang yang positif doping disembunyikan, kalau perlu nggak ada yang tahu sampai dia selesai menjalani hukumannya. Nah, kalau sekarang tidak ya. Orang yang menggunakan doping justru akan dipublish sampai dia benar-benar merasa terkucilkan ya. Jadi hati-hati ya. Doping ini sangat berbahaya ya. Bahkan disebutkan doping adalah kematian ya. Jadi fungsi-fungsi fisiologis tubuh sudah tidak berfungsi lagi dengan baik ya, dengan normal ya. Karena sudah diatur oleh sistem. Nah, apa kerugian ketika orang menggunakan doping ya? Yang tadi yang saya sampaikan, yang pertama adalah etika atau keadilan, tidak ada lagi fairness di dalam hidupnya, sudah dianggap bahwa dia pecundang, dia pengecut, dia akan dikucilkan gitu ya. Bahkan yang menjadi perhatian juga, beberapa waktu yang lalu kami menemukan ada atlet Indonesia yang terindikasi menggunakan doping dan dia berada di sebuah kesatuan ya, kesatuan pekerjaan. Mungkin saya tidak berani untuk menyebut merek. Bahkan sama rekan-rekan kerjanya dijauhi ya, sama rekan-rekan kerjanya dikucilkan karena dianggap pengguna narkoba ya. Padahal
tidak semua pelanggaran doping itu adalah narkoba ya. Bisa jadi mungkin karena dia hanya tidak tahu, dokter timnya tidak monitoring, sehingga dia menggunakan obat yang terindikasi doping ya. Nah, ini sangat berbahaya sebetulnya ini. Kemudian dari segi kesehatan ya, kenapa dilarang? Karena tadi yang saya sampaikan karena berbahaya ya. Kemudian yang ketiga yang paling menyakitkan lagi dihukum ya. Hukumannya adalah ada yang tidak bisa bertanding seumur hidup, ada yang dilarang mengikuti semua olimpiade ya, paling ringan dilarang bertanding selama 1 tahun ya. Kalau atlet kita kemarin ada yang dilarang bertanding 1 tahun. Tapi coba bayangkan ketika ada atlet yang dilarang berkompetisi atau bertanding dalam 1 tahun itu, karena ada atlet yang dilarang bertanding atau berkompetisi dalam 1 tahun, coba bayangkan bagaimana kemunduran prestasinya ya. Coba bayangkan bagaimana hancurnya motivasinya, bagaimana hancurnya perasaannya sehingga dia tidak akan latihan seperti biasanya ya. Ini sebetulnya bisa dikatakan bahwa penggunaan doping ini adalah pembunuhan karakter ya. Jadi atlet yang menggunakan doping biasanya betul-betul menganggap bahwa sedang dilakukan pembunuhan karakter ya. Karena betul-betul dikucilkan dan betul-betul dijauhi oleh bahkan rekan kerjanya sendiri. Nah, ini tadi sudah kita bahas dasar hukumnya. Nah, ini cukup panjang sebetulnya ini. Saya akan sampaikan secara singkat ya. Karena kalau dulu yang dimaksud doping itu hanyalah ketika seseorang melakukan atau mengkonsumsi obat yang mengandung doping ya. Tapi untuk sekarang ya, WADA sudah merilis ya bahwa ada 11 pelanggaran doping ya. Jadi tidak hanya mengkonsumsi obat tetapi juga hal-hal lain yang dianggap melanggar aturan tersebut juga sudah langsung dikatakan sebagai doping ya. Ya. Definisi doping dalam The Code ya. Nah, ini nih ada 11 nih ya. Jadi 11 ini nanti macam-macam pelanggaran pengawasan doping ya. Nanti kita coba secara ringkas bahas satu persatu. Mas Bangkit, saya punya waktu sampai jam berapa, Mas? Izin. Jam 4 sih. Oke, jam 4 ya sih. Kita masih punya waktu 40 menit ya kurang lebih. Kurang apa enggak? Atau sudah cukup? Cukup Mas, cukup. Jadi kita ini secara singkatnya ini ada 11 poin ya. 11 poin itu yang dimaksud dengan ADRV ya, atau anti-doping rule violation ya. Ini adalah 11 jenis pelanggaran doping ya. Ini saya coba tak jelasin satu-satu, coba secara ringkas, nanti PPT-nya saya kirimkan juga biar bisa dibaca ulang ya. 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 Definisi doping dalam The Code ya. The Code ini yang saya bilang tadi, ini kitabnya doping nih ya. Kitabnya WADA ini dimaksud dengan The Code, kalau di Indonesia namanya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga kalau dalam organisasi. Pasal 1, terjadi pelanggaran tercakup 1 atau lebih peraturan anti doping sebagaimana nanti akan diuraikan dalam pasal 21 sampai pasal 211 ya. Ini saya mengambil sudut pandang dari spot law-nya ya. Jadi dari hukum olahraganya. Nah, inilah peraturan 11 peraturan atau 11 item yang tidak boleh dilanggar ya. Atau ketika dilanggar ini dikategorikan sebagai penggunaan doping atau pelanggaran doping. Pada intinya atlet bertanggung jawab atas keberadaan zat terlarang atau metabolit atau marker yang ada dalam tubuhnya ya. Jadi kalau sudah pemeriksaan itu sudah atlet yang bertanggung jawab ya. Dia mau makan apa, dia mau minum apa, dia pernah melakukan apa. Nah, itu sudah menjadi tanggungan masing-masing ya. Atlet bertanggung jawab terhadap apapun yang dia konsumsi, dia minum dan dia lakukan. Terdapat zat terlarang atau prohibited substance atau metabolit atau marker dalam sampel olahragawan ya. Jadi ini pelanggaran pertama nih. Jadi, terdapat zat terlarang ya. Kalau dalam lembaga anti doping kita menyebutnya sebagai prohibited list ya. Jadi ada kandungan zat terlarang ya, atau kandungan zat yang ketika dikonsumsi itu merupakan penggunaan doping ya. Nanti ada
ada item sendirinya nih. Ini karena ini menyangkut dengan farmakologi, dengan obat-obatan. Biasanya kalau materi prohibited substance ini disampaikan oleh apoteker atau paling tidak dokter olahraga ya. Karena kita sebagai teknokrat olahraga, sehingga kita coba membahas dari kulit-kulitnya saja ya. Saya pun ketika disuruh untuk menyampaikan prohibited list ini, paling saya kirimkan PDF-nya. Ini PDF-nya nih, coba dibaca sendiri ya. Biasanya kalau dokter tim kemarin ada beberapa yang nanya ke saya, ofisial dari kontingen, tolong dong kirimin daftar terlarang untuk penggunaan doping, jangan sampai atlet kami menggunakan doping. Biasanya saya langsung kirimkan prohibited list-nya ya, atau daftar terlarang untuk doping. Yang pertama tadi menggunakan SAT ya. Kemudian yang kedua menggunakan atau upaya menggunakan SAT terlarang atau metode terlarang. Ya. Kewajiban atlet untuk pastinya tidak ada SAT terlarang yang masuk ke tubuhnya, dan berhasil atau gagalnya SAT terlarang tidak bersifat material ya. Jadi baru mau mencoba saja untuk menggunakan SAT terlarang atau metode terlarang, itu sudah dianggap sebagai positif doping ya. Makanya sangat perlu hati-hati atlet kita. Nah, kemudian yang ketiga menolak atau gagal tanpa alasan yang benar untuk serahkan sampel setelah pemberitahuan atau mengelak mengumpulkan sampel ya. Jadi tidak bisa main-main sekarang atlet kita. Kalau dia menolak atau kemudian mencoba menghindar terkait pengambilan sampel doping, nah, itu sudah dipastikan dia positif doping ya. Kemudian pengambilan sampel doping itu ada dua ya. Ada dua. Ada yang OOCT, ada yang ICT ya. Kalau OOCT itu namanya out of competition test. Biasanya tim LADI atau tim pengawas doping akan datang ke tempat TC ya. Bahkan kalau pandemi seperti ini biasanya kita datang ke rumah ya, karena tidak ada TC, tidak ada training camp, sehingga atlet masing-masing cabang olahraga tidak berkumpul di satu tempat, sehingga biasanya petugas dopingnya akan langsung door to door datang ke rumah atlet untuk mengambil sampelnya ya. Kalau di Indonesia sampel urinnya. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan ICT ya, pengambilan sampel itu ya, atau bahasa sederhananya pengambilan urin itu dilakukan di dua hal. Yang pertama ICT, in competition test, yang kedua adalah OOCT ya, out of competition test. Seperti PON kemarin namanya ICT, in competition ya, karena diambil pada saat atlet sedang berkompetisi ya. Kalau OCT diambil pada saat atlet di luar kompetisi ya, mungkin pada saat latihan, pada saat TC, atau bahkan pada saat lagi di rumah ya. Nah, biasanya sebelum diambil itu akan ada pemberitahuan ya. Kalau di dalam ICT, di dalam in competition, biasanya atlet akan diberitahu setelah dia selesai bertanding. Misalkan nih, dia bertanding di final, dapat emas sama dapat perak ya, biasanya dua-duanya akan dikasih tahu, Mas, Mbak, setelah ini nanti Mas akan diambil sampel urinnya untuk pengetesan doping ya. Jadi langsung diambil pada saat itu ya, diberitahu pada saat itu juga. Malamnya dia nggak tahu, paginya dia nggak tahu, nanti dia tahu setelah selesai pertandingan dan tim kita datang untuk menemui. Nah, kalau OOCT ya, out of competition test, biasanya kita beritahu 1 hari sebelum kita datang ke sana ya. Tapi yang kita beritahu adalah ofisialnya atau pelatihnya. Misalkan, Mas Bangkit, tolong dong siapkan atletnya, nanti kami akan datang untuk melakukan pengambilan sampel doping. Biasanya pelatihnya atau ofisialnya menyiapkan itu ya. Nah, ketika misalkan kita sudah janjian seperti itu, sudah melakukan pemberitahuan, Mas Bangkit, besok kami akan datang ya. Mohon informasikan di mana lokasi Okta sama Dedes misalkan. Nah, nanti Mas Bangkit akan sampaikan bahwa Okta, Dedes berada di Palembang, di dekat Sungai Musi kalau nggak salah ya. Nanti kita akan datang ke sana, ke tempat tersebut. Nah, ketika kita tidak menemukan atlet tadi ya, dalam kurung waktu yang telah ditentukan, biasanya 1 jam ya setelah kita tiba, dia nggak ada di situ. Nah, itu sudah bisa dikatakan gagal tanpa alasan ya, atau sudah termasuk menolak pengambilan sampel. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran doping. Nah, makanya hati-hati ketika tim pengawas anti doping datang, nah itu tidak boleh dihalang-halangi atau tidak boleh diulur waktunya. Kemudian poin 24, nanti kalau ada pertanyaan silahkan dicatat ya. Boleh bertanya di chat box, boleh bertanya secara langsung nanti. Pasal 24, pelanggaran atas syarat yang berlaku berkaitan dengan OOCT ya, atau out of competition test, termasuk kegagalan memberikan informasi tentang keberadaannya. Ini tadi yang saya sampaikan.
kalau saya sudah hubungi Mas Bangkit, tolong dong siapkan atlet atas nama Okta, atas nama Dedes. Nanti kami akan datang untuk pengambilan sampel. Oke, nanti Mas Bangkit memberitahukan keberadaannya. Ternyata ketika kita datang di tempat tersebut dan atletnya tidak ada, nah itu termasuk sebagai salah satu pelanggaran doping. Itu bisa dikatakan positif doping atau tidak? Ya, bisa dikatakan positif ya. Jadi dia sudah dikatakan positif doping karena tidak memberikan informasi yang benar terkait keberadaannya. Makanya kalau atlet internasional itu olimpian biasanya dia punya akun APMU ya. APM itu atlet paspor manajemen dan unit ya. Jadi si atlet tadi misalkan Okta ini atlet olimpian nih atau atlet nasional. Nanti Okta akan punya akun ya. Seperti Google Maps gitu ya. Seperti Google Maps dia akan memberikan informasi bahwasanya dalam 3 bulan ke depan saya akan berada di sini ya. Sehingga ketika petugas doping akan melakukan pengambilan sampel itu sudah pasti diketahui keberadaannya ya. Jadi untuk menghindari yang pasal 24 ini. Atlet tidak boleh memberikan informasi yang tidak tepat terkait keberadaannya ya. Nah, itu bahaya itu kalau kita datang dan nggak ada sudah langsung dianggap sebagai doping. Nah, kemudian pasal 25 merusak atau berupaya merusak bagian apapun dari pengawasan doping ya. Karena dalam pengawasan doping kita punya banyak sekali atribut, ada sampel, ada botol nanti tempat menyimpan urin, kemudian ada vessel ya, ada tas. Nah, itu kalau misalkan atlet melakukan perusakan, nah itu sudah dikatakan sebagai pelanggaran doping. Nah, kemarin di PON Papua di sebuah cabang olahraga ya, kami mohon maaf bukan berarti atlet ada yang merusak foam ya. Jadi loh dalam pengambilan sampel doping itu ada namanya DCF ya, doping control form, ada formnya. Nanti di situ akan dicatat semua kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, kemarin ada atlet yang melakukan pengerusakan terhadap DCF tersebut. Nah, kalau sebenarnya kita mau saklek dengan aturan WADA, itu sudah pasti negatif itu ya. Sudah pasti positif itu doping. Tetapi karena kita masih menggunakan ya asas-asas kasihan ya, asas-asas Indonesia kita ya, sehingga yang bersangkutan tidak kita proses dan kita bujuk untuk mau melakukan diambil sampel dopingnya. Dan ternyata mau ya. Nah, sehingga pada waktu itu kita tidak menjudge mereka sebagai positif doping. Nah, kemudian pasal 26 ini seperti narkoba ini ya, memiliki zat dan metode terlarang ya, memiliki ya, tidak perlu mengkonsumsi tapi memiliki punya doping di kantong, punya doping di rumah ketika tim investigasi dari lembaga anti doping datang dan menemukan itu positif doping ya. Kalau narkoba menemukan barang tapi tidak di tes urin tidak positif itu masih ada ampunan. Tapi kalau doping itu cukup dengan menyimpan atau memiliki meskipun dites tidak positif doping itu kan tetap dianggap sebagai atlet yang positif doping ya. Itu sakleknya kalau di doping. Kemudian 261 pemilihan oleh atlet, kepemilikan oleh atlet dalam kompetisi ICT maupun di luar kompetisi ya. Jadi misalkan atlet sedang bertanding nih, sebelum bertanding ternyata dia ditemukan di barangnya atau di mesnya, di hotelnya ditemukan obat-obatan atau alat-alat yang bisa digunakan untuk penggunaan doping. Nah, itu sudah positif langsung doping itu ya. Baik di dalam atau di luar pertandingan. Kemudian kepemilikan oleh tenaga keolahragaan ya. Nah, kayak ofisial, pelatih ya, bahaya juga itu. Kalau pelatih megang doping itu bahaya untuk atletnya ya. Bisa dikenakan doping juga atletnya. Ya, sehingga memang sebagai tenaga pendukung atau tenaga pelatih ya memang harus berhati-hati. Ini saya mau izin kita ini ya agak percepat aja ya karena ini termasuk dalam pasal pelanggaran doping. Kemudian yang ke-7 memperdagangkan atau upaya memperdagangkan ya, memperdagangkan atau upaya memperdagangkan ya, upaya untuk memperjualbelikan zat terlarang atau metode terlarang itu juga sudah termasuk doping ya. Memang rada-rada mirip dengan narkoba nih ya, memperdagangkan narkoba atau upaya memperdagangkan itu sudah termasuk positif doping. Kemudian memberikan atau upaya memberikan ya. Jadi memang ini memberikan atau upaya memberikan, baru berupaya juga udah disebut doping ya, kepada atlet, zat terlarang dan metode terlarang ya, baik dalam ICT
dan dalam OCT membantu, menganjurkan, menolong, bersekongkol, menutup-nutupi atau keterlibatan lain. Nah, inilah pasal 28 ini yang kemarin dialami oleh Rusia dalam ICT ya, in competition test. Mereka melakukan manipulasi ya, bahkan dari government-nya, dari pemerintahnya membantu atlet untuk mendapatkan doping ya. Kemudian setelah itu mencoba untuk menukar hasil pengambilan sampel ya, untuk kemudian tidak ditemukan sebagai doping ya. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah Rusia itu. Ini yang di pasal 28 ini, sehingga mereka dilarang untuk mengibarkan benderanya di Olimpiade kemarin ya. Nah, kemudian 29, keterlibatan atau upaya keterlibatan oleh olahragawan atau orang lain ya. Jadi terlibat nih, misalkan saya punya zat doping, saya pengen memberikan ke atletnya Mas Bangkit ya. Nah, tapi Mas Bangkit memfasilitasi saya untuk kemudian memberikan atau memperjualbelikan doping tersebut. Nah, otomatis bukan hanya saya dan atletnya akan kena, tapi Mas Bangkit juga akan kena ya. Makanya keterlibatan ya, ini keterlibatan sangat berbahaya nih. Apalagi ketika atlet, mohon maaf, berada dalam habit penggunaan doping ya. Ada satu atlet yang menggunakan doping, nah biasanya dia akan mengajak teman yang lain untuk menggunakan doping ya. Banyak sekali terjadi ini, tapi tidak boleh kami florkan di hal seperti ini karena itu merupakan data-data resmi dari Lembaga Anti Doping Indonesia. Nah, kemudian keterlibatan maksudnya adalah membantu, mendorong, menolong, bersekongkol ya, hampir sama dengan tadi, menutup-nutupi atau lainnya secara sengaja yang menimbulkan pelanggaran peraturan doping. Upaya pelanggaran peraturan doping atau pelanggaran pada pasal 10.14.1 oleh orang lainnya. Jadi ini baru berupaya ya, berupaya untuk menyembunyikan, bersekongkol, menutup-nutupi, mendorong ya, itu sudah masuk sebagai penggunaan doping. Nah, kemudian pasal 10 ya, pergaulan terlarang oleh olahragawan atau orang lain ya. Dilarang bergaul dengan siapapun yang memenuhi syarat karena ADRV. Dihukum pidana atau disiplin profesional sehubungan dengan doping ya. Jadi parahnya lagi, atlet ini dilarang untuk bergaul ya. Bergaul dengan siapapun yang memenuhi syarat penggunaan doping ya. Jadi kalau temannya sudah penggunaan doping ya, dia sebetulnya secara hukumnya tidak boleh bergaul dengan atlet tersebut ya, karena dikhawatirkan akan terpengaruh atau akan melakukan penggunaan doping juga ya. Dan pasal terakhir, tindakan oleh olahragawan atau orang lain untuk mencegah atau pembalasan atas laporan kepada pihak berwenang, memberikan perlindungan bagi mereka yang melaporkan doping atau ketidakpatuhan terhadap kode atau standar internasional. Jadi kalau misalkan diinvestigasi, misalkan tadi saya ngasih ke Mas Bangkit, terus kemudian karena Mas Bangkit nggak terima, orang yang melaporkan Mas Bangkit bahwa dia menggunakan doping atau dia mencoba untuk memperjualbelikan doping, nah Mas Bangkit marah kemudian melaporkan orang itu, nah itu sudah termasuk doping juga. Ya, jadi hati-hati. Sangat banyak pasalnya yang kemudian berbahaya untuk dilakukan. Yang ini tadi nih ya, 11 pasal yang kemudian dikategorikan sebagai penggunaan doping. Nah, ini kita mencoba masuk dari sisi kesehatannya ya. Kalau tadi sisi hukumnya, kita mencoba masuk dari sisi kesehatan. Kalau tadi yang pertama dari sejarah dan filsafat olahraganya, kemudian yang tadi bagian daripada hukum olahraganya. Nah, sekarang kita mencoba masuk di bagian kesehatannya ya. Apa sih yang ditimbulkan oleh obat-obatan doping ketika digunakan oleh atlet? Jadi kalau menggunakan stimulan ya, biasanya tekanan darah meningkat, sakit kepala, denyut jantung meningkat, berdebar-debar, tremor, gelisah, dan lain-lain ya. Kalau narkotika tentu depresi, gangguan pernafasan, ketergantungan fisik dan psikis ya. Kalau steroid ya, ini macam-macam obat ya, yang biasanya kalau mau dijelaskan secara spesifik biasanya dijelaskan oleh tim kami yang dari dari farmasi ya, atau dari kedokteran olahraga yang biasanya menjelaskan ini. Tapi tidak apa-apa karena ini namanya kuliah. Saya mencoba untuk menjelaskan secara komprehensif ya, dari berbagai bidang atau berbagai sisi. Kalau steroid anabolik biasanya menghentikan pertumbuhan tulang pada remaja,
kerusakan hati, gangguan sistem kardio, kemudian ukuran testis mengecil ya, produk sperma menurun, maskulinisasi pada wanita. Maskulinisasi dalam arti biasanya akan tumbuh bulu di tempat-tempat tertentu seperti kumis dan jenggot ya. Kemudian payudara mengecil ya biasanya, sehingga kalau dampak fisiologis dari seorang atlet perempuan yang menggunakan doping biasanya memang sangat terlihat ya. Bisa tumbuh bulu di bagian tertentu seperti kumis dan jenggot, kemudian mengecil payudaranya ya. Kalau untuk laki-laki biasanya alat kelaminnya juga mengecil ya. Nah, ini bahaya doping yang sangat luar biasa sebetulnya untuk atlet. Kemudian diuretik ya, menyebabkan terjadinya kekurangan cairan dalam tubuh atlet seperti dehidrasi, selalu merasa haus ya. Sehingga ketika dehidrasi itu tentu yang paling diserang adalah jantung dan ginjal ya. Nah, itu bahaya penggunaan doping. Kemudian EPO ya atau eritropoietin, darah menjadi lebih kental dan pekat sehingga merusak seluruh sistem sirkulasi dan memberikan beban yang berat bagi jantung dan dapat berakibat fatal ya. Kemudian doping darah yang tadi saya sampaikan, darahnya diambil, kemudian dimasukkan dalam bejana, kemudian disuntikkan doping ya. Itu biasanya menimbulkan infeksi pada waktu proses pengambilan dan pemasukan darah. Coba bayangin teman-teman, seorang atlet diambil darahnya ya, disedot darahnya dengan menggunakan alat, kemudian dicampurkan dengan doping, lalu kemudian darah tersebut dimasukkan ke dalam tubuh kembali. Coba bayangkan gimana kejamnya ya, gimana berbahayanya metode itu ya. Nah, sehingga ketika itu dilakukan, dikhawatirkan terjadi infeksi pada waktu pengambilan dan pemasukan darah ya. Darah menjadi lebih kental dan pekat, yang kemudian memperberat kerja jantung dan dapat berakibat fatal ya. Nah, ini yang sangat berbahaya juga ini. Nah, ini biasanya dampak-dampak penggunaan doping. Ada mikropenis, ada kanker ya, kanker otak, kemudian ini coba kita lihat kebotakan ya, sakit jantung, kemudian coba lihat nih perempuan menjadi tumbuh kumis dan jenggot ya, perempuan menjadi ototnya membesar seperti laki-laki ya. Nah, ini akibat-akibat penggunaan doping jangka panjang ini ya. Kalau mungkin untuk penggunaan sekarang ya, untuk hari ini belum kelihatan, tapi nanti ketika sudah berkelanjutan dan sudah menjelang umurnya sudah mulai menua, nah ini sangat berbahaya. Ini tadi dari sisi kesehatan ya. Terakhir saya pengen menyampaikan dari segi organisasi ya. Jadi karena ini kuliah, ini adalah forum ilmiah, saya pengennya kita mencoba mempelajari dari berbagai bidang ya. Kalau tadi bidang kesehatan, saya ringkas sebetulnya cukup panjang. Karena saya tahu kalau kuliah itu 2 jam maksimal juga sudah bosan ya. Jadi coba kita singkat ya. Nah, kemudian ini dari segi organisasinya ya. Coba teman-teman lihat di sini ada doping test ya. Yang tadi saya sampaikan, doping test itu ada yang dimaksud dengan out of competition, ada yang in competition ya. Nah, di mana kemudian doping test ini dilakukan ya. Jadi elite competition biasanya Olimpian, kemudian national competition, pelatnas, regional, pelatda ya, kemudian sport club, local competition seperti acara-acara kejurda ya, kemudian school sport and physical education. Nah, biasanya ini kejuaraan-kejuaraan pelajar. Nah, inilah sebetulnya sasaran-sasaran pengetesan doping. Tetapi yang memang menjadi halangan kita hari ini adalah biaya untuk pengetesan doping itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, hitung-hitungan ya, mulai dari proses operasional tim yang mengambil doping sampai kemudian tim yang mengambil sampel urin untuk dites doping, sampai urin itu sampai di laboratorium, kami hitung-hitung kurang lebih 15 juta per orang ya. Jadi coba bayangkan bagaimana mahalnya sebetulnya doping test ini ya. Karena di Indonesia belum ada laboratorium yang berhak atau terakreditasi untuk dilakukan pemeriksaan doping ya. Karena setiap kita mengambil urin, kalau tahun ini sama tahun kemarin kita mengirimnya ke Qatar biasanya. Jadi urin itu dikirim ke Qatar, nanti di Qatar diperiksa di laboratorium yang diakreditasi WADA, baru nanti hasilnya disampaikan ke kami. Ya. Nah, kemudian di sini ada atlet pool ya. Biasanya di sini diambil 3 kali setahun ya.
Kalau sudah atlet olimpian atau atlet nasional, biasanya dia akan ya ini tidak mutlak, tapi biasanya diambil 3 kali setahun ya. Kemudian di sini ada in competition ya. Kalau dalam kompetisi ada single event, ada multi event ya. Ada LADI atau International Federation ya. Kemudian ada International Olympic Committee, ada International Paralympic Committee ya. Atau organisasi Olympic Committee of Asia ya, kemudian Asian Para Games Committee. Nah, ini biasanya mereka semua akan melakukan pengambilan sampel doping atau doping test pada saat in competition ya. Inilah yang biasanya berkoordinasi nih, yang mana yang akan diambil. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi LTAD ya, atau long term athlete development, kita lihat dari usia 6-9 tahun, kemudian sampai ke active for life ya, atau sudah berusia 56 tahun ke atas. Nah, ini biasanya dilakukan sosialisasi anti doping atau edukasi doping secara bertahap ya. Kalau ini kita lihat nih tingkatan-tingkatannya nih ya. Kalau di sekolah-sekolah program anti doping tahun 2021 kami nanti akan ada LADI Goes to School, LADI Goes to Campus ya, yang akan menjangkau atlet-atlet kita mulai dari jenjang paling bawah ya. Nah, terakhir kasus-kasus doping yang pernah terjadi ya di Olimpiade Los Angeles 984, 12 kasus doping positif ya. Nah, Olimpiade Sydney, kemudian Olimpiade Athena ya. Kita lihat memang sangat banyak sekali kasus-kasus doping, kemudian Balco steroid skandal ya. Kemudian ada kalau di Indonesia ya. Nah, ini dari Palembang ini kasus doping atlet biliar dan angkat besi pada PON 2004 di Sumatera Selatan ya. Kemudian atlet taekwondo angkat besi ya. Ini contoh kasus-kasus doping yang pernah terjadi bahkan di setiap PON ya, tapi mudah-mudahan di Papua nanti nggak ada yang positif doping. Kalau di Riau dan Jabar kemarin ada yang ditemukan positif doping. Nah, ini Balco skandal ini ya. Kemudian Cinada ya, atlet Cina juga banyak sekali menggunakan doping di tahun 80-an sampai 90-an. Kemudian yang paling terkenal ya, yang paling fenomenal adalah Lance Armstrong ya. Seorang atlet sepeda yang 7 kali berturut-turut mendapatkan juara Tour de France ya. Dari tahun 99 sampai 2005 ya. Sehingga UCI atau Union Cycling International menjatuhkan sanksi seumur hidup dan mencopot gelarnya. Coba bayangkan menjatuhkan sanksi seumur hidup, nggak boleh bergelut di dunia cycling dan mencopot semua gelarnya. Bagaimana karakternya akan terbunuh ya. Tentu juga bonus-bonus atau yang sudah didapatkan dari sponsor juga akan dicabut kembali ya. Nah, sehingga memang sangat berbahaya ketika atlet menggunakan doping. Kemudian Rusada ya, yang kemarin sangat santer juga bahwa Rusia dilarang mengibarkan bendera pada satu Olimpiade Tokyo kemarin ya, karena mereka ditemukan government-nya terlibat aktif dalam penggunaan doping dalam rangka peningkatan prestasi atletnya. Ini dia Russian doping skandal ya. Bagaimana mereka mencoba untuk membuang sampel doping yang asli yang sudah diambil di atletnya, lalu kemudian menggantinya dengan sampel doping yang sudah disterilisasi ya. Mereka sangat tertata ya. Tapi menurut saya ini justru adalah pengetahuan doping yang sangat luar biasa ya, karena mereka sudah sangat mengerti apa itu doping sehingga mereka sudah berani memainkan. Nah, kalau di kita sungguh sayang karena memang penggunaan doping rata-rata karena kita tidak tahu bahwa itu doping. Ini kemarin Rusia mereka memakai bendera ROC ya, atau Rusia Olympic Committee ya. Kalau Indonesia namanya KOI ya, Komite Olimpiade Indonesia. Kemudian 12 kasus doping pada PON 18 ya, 2012.
kemudian 12+2 pada PON 19 ya. Mudah-mudahan nanti di 2020 ini PON Papua nggak ada yang ditemukan ya, supaya tugas kami jauh lebih ringan nantinya. Nah, kemudian ini adalah diagram pengawasan anti doping ya. Jadi ini adalah prosedur yang tadi saya ceritakan. Testing Authority membuat test distribution plan ya. Kalau mungkin teman-teman mengikuti media kemarin, kenapa lembaga anti doping di Indonesia di-ban atau diberikan sanksi oleh WADA ya? Karena di sini kita belum mampu untuk memenuhi testing distribution plan-nya ya atau TDP-nya ya. Jadi setiap akhir tahun biasanya kita akan mengirimkan kepada WADA. Nanti tahun depan lembaga anti doping Indonesia akan mengambil 500 sampel misalkan. Nah, itulah nanti di tahun depan itu yang akan ditagih oleh WADA. Mana TDP-nya, mana samplingnya yang sudah diambil ya. Nah, kemarin karena kita ada pandemi atau PPKM yang berturut-turut, nah sehingga TDP yang sudah kita janjikan tidak bisa kita ambil ya. Karena memang kenyataannya demikian ya. Kita tidak bisa mengambil atlet-atlet karena juga mereka sedang tidak TC ya. Kemarin PPKM sangat jarang cabang olahraga yang berani TC ya. Bahkan kemarin tim anti doping kita namanya DCO, Doping Control Officer, ini di sini ada nih, Doping Control Officer menjemput atlet tersebut ke rumah ya, atau mengambil sampel di rumah atlet. Saking kita mengejar TDP tersebut. Ya. Nah, kemudian setelah tes distribution plan diberikan ke DCO, DCO melakukan pengambilan sampel ya. Kemudian setelah melakukan pengambilan sampel, sampel tersebut wajib dikirim ke laboratorium terakreditasi WADA ya. Kalau di Asia ada Qatar sama Jepang ya, tapi kami memilih untuk mengirimnya ke Qatar. Kemudian hasil analisanya akan diberikan oleh laboratorium. Setelah itu akan diberikan kembali kepada National Anti-Doping Organization, kalau di Indonesia namanya LADI ya. Nah, baru bisa dinyatakan sebagai kasus doping ya. Jadi panjang prosesnya, atlet bisa divonis menggunakan doping. Biasanya 3 bulan ya, karena ada testing authority ya. Di situ nanti ada kayak pengadilan ya, akan diadili, mereka akan melakukan pembelaan, bahkan bisa memberikan permohonan untuk membuka sampel botol B ya. Karena kalau pengambilan doping itu ini sekedar pemberitahuan saja. Kalau kita melakukan pengambilan sampel doping, kita akan menggunakan 2 botol ya. 2 botol, botol A dan botol B ya. Biasanya botol A berwarna merah, botol B berwarna biru ya. Nah, minimal urin yang diambil di atlet itu adalah 90 mili ya. Kalau di sini ada yang atlet Platda atau atlet Platnas pasti pernah mengalami ya. Jadi kita akan menyuruh mereka untuk memberikan urinnya, mewajibkan mereka memberikan urinnya minimal 90 mili ya. 90 mili itulah yang nanti akan dimasukkan ke dalam botol A dan botol B ya. Biasanya botol A 30 mili minimal, botol B 60 mili minimal. Yang akan diperiksa pertama adalah botol A. Setelah botol A diperiksa dan ternyata positif, atlet belum percaya, belum yakin, nanti akan di sini di result management ini nanti si pihak laboratorium akan memberikan kesempatan apakah mau dibuka sampel B-nya ya. Apakah mau dibuka sampel B-nya. Kalau misalkan atlet masih kurang yakin, nah biasanya mereka membuka sampel B-nya. Sampel B dibuka dan itu negatif, nah itu akan dianggap negatif ya. Tapi kalau sampel B dibuka dan itu positif, nah itu sudah ditetapkan sebagai kasus doping ya. Jadi tidak serta-merta kami melakukan pengambilan sampel misalkan di Papua kemarin, kemudian seminggu kemudian sudah bisa kita judge, wah si A, si B, si C menggunakan doping, tidak. Tapi prosesnya sangat panjang ya. Harus ada inventarisir sampel dulu, kemudian pengepakan untuk mengirim ke laboratorium, laboratorium menganalisa, kemudian setelah itu dianalisa, dikembalikan ke LADI ya, untuk dilakukan proses result management ya. Biasanya tim RM akan bekerja, tim result management akan bekerja, menyidang atau melakukan analisis, melakukan investigasi. Nah, di situ biasanya baru akan keluar hasilnya. Ini kasus pelanggaran doping di PON dan Peparnas ya. Tadi sudah kita bahas. Ini adalah data yang kami dapatkan. Jadi pada PON 16 di Jawa Barat, ditemukan 8 atlet dari cabang binaraga. Nah, kenapa memang binaraga kemudian menembak ini yang paling banyak ya?
Ada kira-kira yang punya prediksi kenapa Binaraga sama menembak yang paling banyak ditemukan dopingnya? Ada yang punya prediksi nggak kira-kira? Atau ada yang mau berpendapat nggak? Kenapa Binaraga sama menembak yang paling banyak ditemukan dopingnya di PON Jawa Barat 2016? Ada nggak yang bisa mengamati kira-kira? Nah, kita kan adalah akademisi olahraga nih, tentu kita punya pengamatan sendiri nih. Nah, saya pengen tanya teman-teman, apa pengamatan teman-teman sehingga Binaraga sama menembak yang ditemukan di Jawa Barat, PON Jawa Barat yang paling banyak? Ada yang mau berpendapat, nanti dikasih A sama Mas Bangkit di ininya, di absennya. Boleh. Ada yang mau berpendapat? Ya nih, jaminan nilai A sudah di tangan nih. Saya juga baru tahu ya ada 8 atlet di Binaraga dan 2 atlet di menembak ya. Kenapa? Iya, betul Mas. Betul. Nah, Steroid saya lanjutin atau dulu. ketenangan itu? Nah, itu kan biasanya steroid. Kalau di Binaraga Steroid biasanya ya. steroid. Ya, karena untuk memperbesar massa otot. Otot. Kalau di menembak apa? Emang menembak? Kalau biasanya penenang, Iya, penenang kan. Iya, biasanya penenang. Mm-mm. Nah, ini yang menjadi temuan kita ya. Jadi saya lupa tadi menjelaskan sifat doping ya, sifat penggunaan doping. Apa sih sifatnya? Yang pertama ya biasanya memperbesar massa otot ya, itu biasanya steroid. Kemudian yang kedua biasanya menambah kekuatan ya. Itu sifat doping ya, sifat zat doping ya, memperbesar massa otot. Kemudian yang kedua adalah menambah kekuatan ya, sehingga atlet merasa lebih kuat, lebih bugar, lebih sehat ya. Kemudian yang ketiga memberikan ketenangan ya, sehingga atlet yang biasanya seperti menembak, kemudian seperti panahan, mereka kan harus tenang, nggak boleh tremor ya. Biasanya bersifat menenangkan. Kemudian yang keempat adalah bersifat menghalangi atlet untuk lelah ya, memperhambat kelelahan ya, mencegah kelelahan. Kemudian yang terakhir mengobati cedera ya. Jadi kalau ada atlet yang biasanya dipaksakan sudah cedera tapi dipaksa untuk main, biasanya diberikan doping, baik disuntikan maupun disemprotkan, biasanya ada ya. Itu bisa dikategorikan sebagai doping. Nah, itulah sebabnya kenapa Binaraga, karena di situ steroid ya. Binaraga ini kan sebetulnya cabang olahraga yang mewajibkan atletnya untuk mempunyai otot yang besar dan terbentuk gitu ya. Nah, biasanya atlet tidak tahu mereka menggunakan steroid ya. Mereka mengkonsumsi suplemen dengan maksud dan tujuan hanya untuk membentuk dan memperbesar otot ya. Jadi mereka nggak tahu kalau itu doping karena banyak produk-produk yang ditawarkan dan mereka tidak konsultasi dengan dokter tim. Nah, sehingga di sini banyak sekali ditemukan. Kemudian menembak ya, karena menembak ini butuh ketenangan sama dengan panahan sebetulnya, sehingga di sini juga banyak ditemukan ya. Kemudian angkat besi ya, tentu tadi yang saya bilang menambah kekuatan. Tentu kalau angkat besi itu sudah betul-betul full kekuatan ya, karena harus mengangkat beban yang sangat berat. Kemudian cabur berkuda ini juga kita bingung nih, kenapa bisa ditemukan cabur berkuda. Ini bisa jadi yang menggunakan doping orangnya atau kudanya ya, karena memang itu masuk dalam doping pada hewan, itu bisa ya. Peparnas juga ditemukan, ada satu atlet atletik, satu atlet dari cabur tenis meja ya. Itu temuan kita selama PON di Jawa Barat. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa tadi kita sudah mencoba mengupas dunia doping dari berbagai sudut pandang, mulai dari sudut pandang sejarah dan filsafat ya. Tentu kalau teman-teman tadi lihat dengan seksama, bahwasannya kita sudah membahas sejarah doping tadi mulai dari awal hingga sekarang. Kemudian secara filsafat, yang dimaksud filsafat adalah cinta dengan kebaikan ya, Philos dan Sophia kalau teman-teman masih ingat. Bahwasannya di situ ada unsur fair play, ada unsur fairness-nya, kemudian ada unsur kejujuran ya. Sehingga atlet ketika memahami itu tidak akan menggunakan doping ya.
Kemudian tadi dari sudut sport law-nya, hukum olahraganya, bagaimana peraturannya, bagaimana hukumannya, tadi sudah coba juga kita bahas. Kemudian yang ketiga tadi dari segi kesehatan ya, bagaimana akibatnya, jenis-jenis obat apa saja yang masuk dalam zat doping. Kemudian yang keempat adalah organisasinya ya, ada World Anti-Doping Agency, ada Lembaga Anti-Doping Indonesia ya, yang disebut dengan NADO ya, National Anti-Doping Organization. Kemudian yang terakhir adalah case-case yang pernah terjadi di Indonesia dalam hal doping ya. Itu sebagai kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan diskusi ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanyalah stimulan sebenarnya ya untuk nanti teman-teman agar supaya perkuliahan doping selanjutnya berapa 4 kali pertemuan, 14 kali pertemuan, teman-teman akan bisa lebih terpancing, lebih terstimulus untuk belajar dengan baik atau apa itu mata kuliah doping. Apalagi dosennya Mas Bangkit sangat luar biasa. Beliau mungkin salah satu dokter termuda ya di Palembang atau Sumatera Selatan. Ini menjadi kesempatan nih. Dulu saya kalau dosen saya berkualitas seperti ini, saya pasti akan paling rajin nih duduk depan ini karena mau dapat ilmunya nih. Ya. Saya salah fokus nih. Saya salah fokus ini karena sama Dedes Diansa ini lagi ngapain itu? Pengkaderan ya? Iya, iya lagi pengkaderan dikit-dikit aja. Oke, Pak Wahyu, saya mau nanya nih, kalau yang doping darah itu, terus gimana ngetesnya? Siap Kanda. Ya jadi doping darah itu kita kan di Indonesia ada DCO, ada BCO ya. Kalau DCO itu Doping Control Officer, biasanya mengambil urin ya. Kalau BCO itu Blood Control Officer. Jadi memang di Indonesia ada dua, ada DCO, ada BCO. Kalau darah itu diambilnya oleh Blood Control Officer ya. Itu persyaratannya, petugasnya harus berasal dari tenaga medis ya, yang punya lisensi atau sertifikasi untuk mengambil darah. Jadi memang ada dua, ada darah, ada urin. Nah, kalau di Indonesia sendiri Kanda, jangankan untuk mengambil darah tadi ya, menyedot dan kemudian memasukkan darah kembali dalam tubuh atlet itu, jangankan sampai ke situ ya. Pemahaman atlet kita atau ofisial kita terkait obat doping itu justru belum paripurna, sehingga biasanya mengkonsumsi doping itu tidak secara sengaja, tidak ada by design gitu. Oh begitu ya, berarti nggak sengaja ya, rata-rata ya? Rata-rata nggak sengaja kan, rata-rata nggak sengaja, nggak tahu malah, bukan nggak sengaja, nggak tahu kalau itu doping. Kita ingat atlet Riau yang menembak ya, atlet Riau yang menembak itu hanya karena dia sakit kepala sebelum bertanding, ya, sebelum latihan, dia minta tolong ke istrinya untuk dibelikan obat. Dibelikanlah obat sama istrinya di toko kelontong, ya. Di Palembang ngerti nggak sih Kanda? Toko kelontong? Tahu, ada. Toko campuran ya, diberikan obat di situ tanpa rekomendasi tim dokternya. Ternyata pas diminum itu mengandung doping ya. Kita nggak boleh sebut merek ya, nggak boleh. Kalau dulu boleh sebut merek. Terus gimana kalau nggak sengaja begitu? Apakah medalinya dibatalkan atau gimana ya? Iya, sengaja atau tidak sengaja itu medali pasti dibatalkan. Oh dibatalkan ya? Ya, yang menjadi pembeda hanyalah lama hukumannya. Ya, jadi kalau sengaja itu hukumannya akan lebih lama. Ya kalau tidak sengaja hukumannya jauh lebih ringan. Tetapi untuk gelar, untuk medali itu pasti dicabut. Nah, kemudian contoh nih misalkan ada atlet yang memang mengalami bengek ya atau mengalami sesak nafas ya. Nah, kemudian menggunakan obat tersebut ternyata mengandung doping ya. Nah, inilah pentingnya dokter tim. Jadi dokter tim itu bisa membuat format PUE ya. Format PUE itu adalah laporan dari dokter tersebut bahwasannya si atlet A mengalami penyakit bengek atau sesak nafas sehingga menggunakan obat ini ya. Jadi nanti kalau pemeriksaan doping dan ternyata ketahuan doping dan itu menggunakan obat yang tadi benar yang dilaporkan, itu tidak masalah ya, selama sesuai dengan laporannya.
Karena mereka menggunakan doping bukan untuk meningkatkan prestasi, tapi untuk penyembuhan penyakit. Nah, itu tidak mendapatkan hukuman yang sama dengan orang yang sengaja. Nah, kalau begitu, apakah medali tetap dibatalkan? Tetap dibatalkan. Pokoknya namanya penggunaan doping itu Oh, akan tetap dibatalkan. walaupun sudah ada rekomendasi apa tadi namanya? TU, Format TUE, ya. format TUE ya. Therapeutic Use Exemption ya. Jadi therapeutic use Hmm. exemption itu laporan bahwasannya dia menggunakan jenis obat ini. Sangat Ya. sangat ini ya berarti sangat Saklek ini peraturan doping saklek iya ini. saklek. Saklek sekali. Walaupun tidak disengaja, Pak ya. Iya, sengaja ataupun tidak sengaja pasti sudah diberikan hukuman karena sudah dianggap menggunakan atau memakai. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan untuk kita mengelaborasi Tanya, Pak. hari ini. Silakan. Boleh, silakan. Ini atlet polo air nih. Bagus nih. Kalau untuk itu Pak, kalau untuk suplemen seperti amino itu tuh termasuk doping atau enggak Pak? Ya, terkait dengan suplemen ya, kami tidak bisa menjudge bahwa itu masuk ataupun tidak ya, karena biasanya suplemen tersebut dikonsultasikan oleh dokter tim ya. Ada dokter timnya nggak Mas Ahmad? Apa Pak? Ada dokter timnya nggak? Enggak ada Pak. Nah, kalaupun begitu, coba ditanyakan ke induk olahraganya ya. Biasanya kami sudah memberikan format TUE ya, karena ini kaitannya dengan kedokteran nih ya. Jadi boleh saya ceritakan bahwa di doping itu ada 3 disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah disiplin ilmu kedokteran, kesehatan. Yang kedua disiplin ilmu hukumnya. Yang ketiga disiplin ilmu olahraganya ya. Jadi kami pun di lembaga anti doping itu punya divisi masing-masing begitu ya. Jadi divisi yang obat-obat yang tadi yang macam amino, dan steroid segala macam itu ada divisinya, namanya divisi TUE atau Therapeutic Use Exemption ya. Jadi itu nanti yang bisa menjas atau mengetahui yang mana yang dimaksud doping, yang mana yang tidak. Kalau amino itu biasanya tidak terlalu berbahaya ya, jarang sekali ditemukan. Karena kan itu bentuknya seperti suplemen ya. Iya Pak. Iya, suplemen. Biasanya suplemen-suplemen yang diperjualkan bebas sih biasanya jarang sekali. Nah, kemudian satu persepsi yang saya pengen sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi, doping itu tidak semudah yang kita pikirkan. Doping itu tidak segampang membeli jamu gitu ya. Jarang juga sebetulnya obat-obat yang mengandung doping ya. Jarang juga ya. Tidak semua obat itu mengandung doping ya. Makanya saya bilang doping ini memang perlu kerjasama dari berbagai pihak ya, dari olahraga, dari hukum, kemudian dari kedokteran. Karena nanti untuk menganalisa semuanya butuh orang yang di latar belakang masing-masing ya. Kebetulan saya di background olahraga, jadi saya lebih banyak berperan di sisi edukasi ya, di sisi filosofi olahraganya. Tetapi kalau suplemen-suplemen biasanya dikonsultasikan oleh tim kedokterannya ya. Jarang sih kalau suplemen yang seperti itu mengandung doping. Sangat jarang sih. Kalau kita pakai misalkan ada berapa lama doping itu bisa hilang di kita? Atau gimana ya? Efeknya kalau dites urin misalkan itu berapa lama tidak terdeteksi? Ya, kalau dari pengalaman sebelumnya bisa 6 bulan sampai 1 tahun kan. Oh, berarti kita pakai saat ini 6 bulan kemudian sampai 1 tahun itu kita masih cek ya? Tergantung jenis obat yang digunakan, termasuk jenis obat yang digunakan. Kalau yang berat itu seperti sudah masuk psikotropika itu biasanya lama. Ya. Steroid lama karena dia masuknya dalam otot. Ya. Oh gitu ya. Berarti kalau misalnya darah tadi doping darah itu dikeluarin terus dicampur terus dimasukin. Waduh lama itu sampai setahun. Lama banget ya. Lama sekali. Ya itu akan sangat berbahaya sekali ketika
mudah terdeteksi kejuaraan-kejuaraan yang kayak seperti bulu tangkis yang dari Denmark, habis itu Denmark ke Prancis, Prancis ke Indonesia, itu kan waktunya dekat-dekat seperti itu Betul, berdekatan semua. dideteksi gitu ya. Kalau memang Iya, ya. Saya betul. pakai dari kita kencing seret gitu, hilang. Iya, Ternyata satu. iya, betul. Dan proses pemeriksaannya juga cukup panjang ya. Proses pemeriksaannya cukup panjang. Untuk memvonis atlet itu menggunakan doping juga cukup panjang karena harus dikirim ke laboratorium, kemudian setelah dapat hasilnya dikembalikan ke kita, nanti atletnya akan dipanggil, bagaimana mau terima atau tidak kira-kira. Kalau ragu nanti akan dibuka sampel botol B yang tadi yang kita jelaskan. Itu sangat panjang prosesnya. Makanya kenapa atlet itu biasanya protes ke kita, kok lama banget hasilnya keluar gitu kan. Karena memang prosesnya sepanjang itu, tidak seperti tes darah, ini malaria atau bukan nih. Malaria kan bisa keluar setengah jam kemudian, itu berbeda. Ya benar. Jadi memang cukup panjang ya. Nah, kemudian pengambilan doping tadi itu ada dua, ada urin, ada darah ya. Kalau urin itu biasanya pengambilannya 3 bulan setelah diambil baru kita ambil lagi. Kalau itu skalanya OOCT atau out of competition test ya. Tetapi kalau ICT yang tadi Mas Bangkit sampaikan, misalkan minggu ini ada Thomas, kemudian bulan depan ada Denmark Open ya, segala macam, itu pasti diambil di ICT, namanya in competition, diambil terus. Nah kemudian di depan sebelum bertanding, sesudah bertanding atau setelah juara? Biasanya setelah juara. Nah ini nih yang mau saya sampaikan yang penting nih. Jadi ada teknik pengambilan sampel ya, teknik pengambilan sampel. Jadi pemilihan atlet itu ada 3 ya, secara umum itu ada 3. Yang pertama random ya, yang kedua adalah yang juara, kemudian yang ketiga adalah yang pecah rekor. Yang pecah rekor. Itu pasti itu. Karena kalau ada yang pecah rekor dan tidak diambil sampel dopingnya, itu tidak diakui rekornya. Nah, makanya semua atlet yang pecah rekor itu wajib diambil sampel urinnya, diperiksa dopingnya. Satu. Yang kedua yang juara ya. Tapi biasanya sesuai dengan TDP, Testing Distribution Plan, yang mana yang akan diambil. Kalau olahraga perorangan itu gampang karena sudah ada namanya. Tapi kalau bergu seperti bola tangan, sepak bola, nah itu kan ada 11 orang itu. Ya kan? Bagaimana mengambilnya? Ya, bagaimana mengambilnya? Biasanya ada random, ada purposive sampling. Kalau random itu biasanya pelatihnya atau technical delegate disuruh nih, kami butuh 5 orang. Coba namanya 5 orang diberikan kami, itu yang akan kami ambil. Itu random. Ada juga yang purpose sampling. Jadi dari pengawas doping menentukan, saya akan mengambil 5 orang, 1 orang di pemain depan, 1 orang pemain tengah, 1 orang pemain belakang, 1 orang kiper, 1 orang cadangan. Biasanya begitu. Ya. Oh, sepak bola begitu ya ngambilnya? Ya, betul. Seperti itu kan. Nah, jadi misalkan finalis di final nanti tim A, tim B akan diambil masing-masing 5 ya, dikumpulkan pelatihnya, tolong pemain depan, pemain tengah, pemain belakang, penjaga gawang atau bahkan cadangan nanti tolong berikan ke kami 5 nama, itu yang akan kami ambil tes urinnya. Ya begitu. Jadi pemain olahraga per tim itu tidak seluruhnya Pak ya diambil sampel. Ya betul, tidak seluruhnya biasanya. Karena terbatas, karena dana yang tadi ya, kalau di luar negeri saya nggak tahu. Tapi kalau dalam negeri kita dibatasi, kalau 11 pemain tambah cadangan 9 kan 20 pemain tuh. Biasanya yang diambil paling banyak 5. Kalau dalam income. Polo air termasuk juga ya, berarti polo air juga ini ya diambilnya tidak semua ya? Tidak semua kan, tidak semua. Biasanya kalau yang sedikit bisa diambil 3 ya, 3 dari tim A, 3 dari tim B.
biasanya diambil komunikasi dengan pelatih. Biasanya kami menentukan orang, ambil Ahmad, ambil Ria, ambil Ranto misalkan. Tapi biasa juga kita tolong 3 orang dong, 1 dari penyerang, 1 dari yang bertahan, 1 menjaga gawang, gitu. Atau 1 dari cadangan juga nggak masalah. Biasanya seperti itu. Tergantung dari TDP pada hari itu yang kemudian diatur oleh DCM. Jadi setiap acara event itu ada namanya DCM, Doping Control Manager. Ya, itu sudah diawasi itu, ya, Doping Control Manager. Ya, itu biasanya menentukan nanti ambil sekian, ini orangnya, atau enggak ambil sekian, tentukan sendiri orangnya. Gitu. Misalkan dalam satu event nasional seperti PON, berapa personel yang dibutuhkan untuk mengetes doping? Iya. Pengalaman kemarin di PON ya, biasanya kan dilihat dari jumlah atlet. Ini biasanya ya, ini tidak baku ini hitungannya, tapi biasanya kita terapkan. Kemarin atlet di PON itu kurang lebih 6.900 sekian ya, kita bulatkanlah menjadi 7.000 ya. Biasanya yang akan diambil sampel urinnya 10% dari jumlah keseluruhan. Oh. Jadi kalau 7.000 akan diambil 700. 700. Ya, 700. Nah, dari 700 ini akan dibagi menjadi berapa hari. Kalau di kan olahraga nasional kan biasanya 14 hari ya. Jadi mulai dari hari kedua sampai hari ke-13, karena kan hari pertama sama hari terakhir kan penutupan. Gitu. Jadi dibagi 12 hari, kira-kira untuk pembagiannya seperti apa, baru kita tentukan tim pengambil sampelnya. Jadi bukan tes ya, bukan tim pengetes, tapi tim pengambil sampel. Nah, itulah yang disebut dengan DCO dan BCO, Doping Control Officer dan Blood Control Officer. Nah, hati-hati nih dengan istilah ini. Biasanya saya kalau ngasih mata kuliah doping, kalau saya ngomong DCO, BCO, saya pasti bilang ke anak-anak. Nanti di tugasnya apa itu DCO, apa itu BCO ya. Jadi kalau DCO itu mengambil urin, kalau BCO, Blood Control Officer, dia mengambil darah ya. Nah, seperti di PON kemarin, nah, setelah DCO itu ada lagi tim pendamping namanya Chevron ya. Chevron itu pendamping ya. Jadi ada yang bertugas menjemput atlet ketika misalkan nih sepak bola ya. Sepak bola itu setelah 90 menit terakhir peluit panjang sudah berbunyi. Biasanya Chevron tadi langsung mengunjungi atlet. Izin Mas Ahmad, Mas Dedes, Mas Okta, Mas terpilih sebagai atlet yang akan diambil sampel urinnya. Ya. Jadi selama sudah berbicara seperti itu, atlet tadi akan masuk dalam pengawasan si Chevron tadi. Ya. Misalkan atlet mau selebrasi dulu, mau jumpa fans dulu, mau pengalungan medali dulu boleh. Ya. Jadi selama kalau teman-teman lihat, kalau ada acara FIFA, kejuaraan-kejuaraan sepak bola dunia itu, nah atlet yang sedang pengalungan medali itu sudah dalam pengawasan doping, sudah dalam pengawasan petugas doping ya. Cuma memang tim doping itu tidak boleh terlihat kamera, tidak boleh. Ya. Jadi harus menunggu sampai si atlet benar-benar selesai aktivitasnya. Tapi kita kasih waktu 1 jam. 1 jam setelah selesai kompetisi tersebut. Ya, jadi peluit panjang berbunyi 1 jam, kemudian kita memberikan notifikasi pemberitahuan bahwasannya yang bersangkutan akan diambil sampel urinnya. Nah, setelah seperti itu kita akan ngasih waktu 1 jam. 1 jam itu boleh digunakan mereka untuk selebrasi, boleh digunakan foto-foto, boleh digunakan untuk pengalungan medali, jumpa fans, atau konferensi pers bisa. Ya, kalau dulu di tahun 2020 malah atlet diperbolehkan mandi dulu. Jadi setelah main, diperbolehkan untuk mandi terlebih dahulu karena pandemi ya, baru diambil sampel urinnya. Tapi di 2021 sudah dicabut lagi, nggak boleh mandi. Setelah selesai semua rangkaian acara, sudah pengalungan medali, sudah konferensi pers, itu wajib sudah diambil langsung di saat itu juga langsung dibawa ke DCS ya, namanya Doping Control Station. Di dalam Doping Control Station itulah nanti akan dilakukan pengambilan sampel urin atau pengambilan sampel darahnya. Kira-kira begitu prosesnya itu. Kalau ini kapan pemberitahuan ke atlet bahwa dia menjadi sampel doping? Malam hari? Tidak, pas saat selesai pertandingan dia nggak boleh tahu di malam hari itu. Nggak boleh tahu bahkan berarti ya?
Oh, nggak boleh tahu. Bahkan petugas yang bertugas di hari itu juga nanti akan tahu siapa yang akan diambil 1 jam sebelum bertugas. Jadi misal Mas Bangkit bertugas sebagai pengambilan sampel, di besok acaranya jam 4 mulai pertandingan, biasanya jam 2, jam 3 baru dikasih. Nanti Mas Bangkit ngambil Ahmad ya, ngambil Ranto ya. Nanti situ baru tahu. Karena ini dirahasiakan ya. Itu yang dimaksud dengan TDP. TDP yang kemarin disampaikan Pak Menteri itu bahwasanya kita tidak bisa memenuhi testing distribution plan ya. Kita tidak memenuhi TDP jumlah yang dijanjikan ke wadah. Ya. Kalau alasan kami kenapa tidak bisa, karena memang PPKM bertumpuk-tumpuk sampai berapa bulan sehingga proses pengambilan sampel tidak bisa dilakukan dan tidak ada cabang olahraga selain bulu tangkis yang kami ingat yang TC. Kalau TC kan enak, misalkan TDP-nya 10 orang, satu hari berangkat ke tempat TC mereka langsung diambil 10 orang. Tapi kalau nggak TC ada yang di Bali, ada yang di Makassar, Papua, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah itu kita datangin satu-satu ke rumahnya. Saya kebetulan sebagai DCO juga kurang lebih 2 bulan yang lalu saya ke Solo. Ke Solo itu ngambil atlet salah satu cabang olahraga, kita jemput bola ke rumahnya. Ngambil samplingnya karena mereka tidak TC, tidak ada training camp, tidak ada pengumpulan karena sedang pandemi. Nah, itulah yang menjadi hambatan lembaga anti doping untuk memenuhi testing distribution plan yang kita janjikan. Karena yang tadinya satu hari bisa dapat 10, nah sekarang satu hari syukur-syukur dapat 2 atau 1 karena harus didatangi langsung ke rumah mereka masing-masing. Oke, mantap sekali, ini udah sampai jam 4.15 nih, lebih ini. Nggak kerasa. Teman-teman, sekiranya masih ada pertanyaan, jika tidak, Boleh deh satu pertanyaan lagi deh. satu pertanyaan boleh. Nih Ria kenapa hilang nih kameranya nih? Baru mau disuruh nanya sama Mas Bangkit. Resti, mau nanya apa Resti? Silakan. Yuk, ininya, suaranya diaktifin dulu. Ini satu kelas berapa orang nih Kanda? 20-25 kan. 22 ya. Resti, gimana Resti? Mau nanya apa? Bentar, Pak. Ini Resti Kejora ini. Bukan, Pak. Kalau saya sama Mas Bangkit suka main-main, suka bercanda. Nih, enak diajarin sama dosen kayak Mas Bangkit. Suka bercanda. Oh iya, Pak. Mau nanya boleh? Boleh. Kan misalnya ada atlet yang pernah memakai narkoba. Nah, itu pas tesnya itu kan sekian tahun apa-apa, itu masih ada itunya atau enggak, Pak? Kandungan dopingnya? Iya. Ya. Ya, terima kasih banyak Resti. Bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, psikotropika itu termasuk salah satu obat yang mengandung doping. Kenapa mengandung doping? Karena psikotropika itu sifatnya sama dengan doping ya. Yang pertama bersifat menenangkan ya. Menenangkan, yang kedua bersifat menghambat kelelahan ya. Jadi kalau atlet yang menggunakan narkoba itu sudah pasti bisa divonis menggunakan doping. Ya. Berapa lamanya tergantung dengan jenis kandungan yang dikonsumsi ya. Kalau macam apa namanya, saya nggak ngerti narkoba sebetulnya ya. Tapi kalau yang kita dengar-dengar di TV atau artikel-artikel bahwasanya kalau sudah narkoba yang disuntikkan itu ya itu sudah cukup berat kandungannya itu ya. Tentu juga periodisasi apa namanya bertahannya, kandungannya bertahan dalam tubuh itu pasti juga lebih lama. Ya. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau rentang waktunya biasanya 6 sampai 1 tahun baru bisa hilang. Melekat gitu ya, nempel gitu. Melekat. Menempel. Karena kalau di doping itu darah dan urin. Jadi tidak bisa sembunyi sebetulnya. Oke. Udah cukup ya.
Hari ini luar biasa nih materinya. Saya juga menjadi terbuka wawasannya terkait dengan doping. Main-main nih, padahal guru saya di doping Mas Bangkit. Hari ini sudah sangat luar biasa pertemuan hari ini. Kita dihadiri oleh pakar langsung dari Wakil Direktur Edukasi Lembaga Anti Doping Indonesia. Teman-teman, ini kita sudah sampai jam 4.15 ya. 4.15 saya kira udah cukup. Nanti untuk tugas saya masukin ke e-learning. Silakan teman-teman nanti malam atau besok pagi deh. Besok pagi silakan teman-teman buka e-learningnya. Sampai ke teman-teman yang lain bahwa tugas hari ini dan ada dua nanti dimasukin di e-learning. Sebentar lah. Boleh nggak kita sambil nunggu Mas Bangkit, boleh nggak kita aktifkan kamera dulu buat baru kita screenshot foto bareng biar jadi laporan saya juga nanti kalau saya udah sampai Palembang aja. Silakan diaktifkan. Iya, saya mau lihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng mana nih? Yo, nggak perlu make up, yang penting aktif kameranya. Saya bawa harimau, bawa singa. Satu tuh Intan Saputra tuh. Mana nih orangnya nih? Jangan-jangan lagi ikut di kader ini. Siapa ini? Yuk, aktifkan kameranya dulu biar kita abadikan. Wah, mana nih orangnya nih? Belum muncul ya? Sinyalnya mungkin Pak, soalnya di daerah Intan. Oh, siap. Oke. Oke, siapa yang mau? Ini saya aja ya yang screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, ganteng-ganteng semua. Thank you. Sudah ya. Mas Bangkit mau ngambil nggak Mas Bangkit? Screenshot di laptop. Enggak, nanti dikirim aja. Oke, nggak butuh gambar saya Mas Bangkit. Curang. Oke, hari ini saya rasa pertemuan yang sangat bermanfaat. Kita kuliah bersama praktisi dan benar-benar yang saya datangkan praktisi. Mungkin nanti di pertemuan setelah ujian tengah semester saya akan undang lagi Mas Wahyu untuk mengelaborasi lagi sekiranya ada hal apa yang bisa cerita terbaru seperti apa gitu kan, nanti bisa kita elaborasi lagi di pertemuan setelah ujian tengah semester. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, rekan-rekan semua yang sudah hadir hari ini. Untuk mengakhiri kuliah hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di tempat dipersilakan. Selesai. Karena izinkan, Boleh. saya mau promosi dikit ini. Jadi Oke, silakan. di chatbox saya udah nulisin ada IG Anti Doping Indonesia. Di situ juga ada IG saya, Wahyu Indonesia. Kebetulan kita lagi kampanye anti doping nih dalam rangka membebaskan sanksi Indonesia di WADA. Jadi kalau memberikan dukungan, yang penting jangan jadi booster ya. Iya. jangan jadi netizen ya. Netizen ini ya boleh, nanti kita teman-teman pantau aktivitas kami lembaga anti doping di Instagram tersebut. Apalagi YouTube-nya Mas Bangkit wajib itu di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Say no to doping ya, say no to doping. Kalau di kita bilangnya say no to doping. No test, no game. Nggak ada doping, nggak ada game. Oke, karena saya boleh leave ya, izin leave ya teman.